Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Weningsi. Saya dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang menganalisis hubungan genre pada setiap laporan proposal penelitian. Proposal penelitian itu adalah dokumen yang mengusulkan proyek penelitian, umumnya dalam bidang sains atau akademisi, dan biasanya merupakan permintaan untuk mensponsori penelitian itu. Dengan memiliki proposal, peneliti dapat dengan jelas mengetahui apa yang akan dilakukan karena variabel, problematika, tujuan, hipotesis, populasi, sampel, metode, dan instrumen pengumpulan data, serta teknik analisis data telah diketahui dengan jelas. Pengertian ilmiah dalam proposal penelitian adalah segala sesuatu yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan memenuhi kaidah keilmuan disebut ilmiah, sehingga nantinya ada istilah penelitian ilmiah. Metode ilmiah, karya tulis ilmiah, dan sebagainya. Karya ilmiah itu sendiri adalah karya tulis yang berisi hasil pengamatan dan penelitian pada bidang tertentu yang isinya mengungkap fakta sehingga dapat membuktikan kebenarannya, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat dibuktikan secara ilmiah, yang disusun secara sistematis dan sesuai dengan metode ilmiah. Pengertian sistematis pada proposal ilmiah, pada proposal penelitian adalah berpikir dan berbuat secara bersistem, berurutan, tidak tumpang tindih. Definisi sistematis adalah suatu usaha untuk menguraikan masalah, merumuskan suatu hal dalam hal konteks hubungan yang logis terpadu, sehingga mampu menjelaskan berbagai rangkaian sebab akibat yang terkait pada objek tertentu. Pengertian logis pada proposal penelitian adalah segala sesuatu yang dapat diterima oleh akal manusia, sesuai dengan logika dan benar menurut penalaran. Model teks proposal penelitian. Sebuah proposal penelitian dapat disusun dengan alur sebagai berikut, yaitu masalah, selanjutnya rancangan penelitian, kemudian penelitian. Berbicara pada bagian rancangan penelitian, di mana pada rancangan tersebut harus menggambarkan pemahaman dan cara pemecahan masalah di bidang tertentu, serta untuk mencapai pengetahuan baru. Pemecahan masalah dan perumusan kesimpulan wajib memuat unsur sebagai berikut. Yang pertama ada ilmiah, kedua ada sistematis, dan yang ketiga ada logis. 3 langkah dalam penelitian yaitu penyusunan proposal penelitian, yang kedua ada pelaksanaan penelitian, kemudian ketiga ada penulisan laporan penelitian. Kerangka proposal penelitian atau format proposal penelitian dibagi dalam 3 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian. Dan laporan hasil penelitian ditulis dalam 2 bab berikutnya, yaitu bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Sedangkan proposal penelitian itu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada proposal penelitian pengembangan, kegiatan yang menghasilkan rancangan atau produk yang dapat dipakai untuk memecahkan masalah-masalah aktual. Dalam hal ini, kegiatan pengembangan ditekankan pada pemanfaatan teori-teori, konsep-konsep, prinsip-prinsip, atau temuan-temuan penelitian untuk memecahkan masalah. Skripsi, tesis, dan disertasi yang ditulis berdasarkan hasil kerja. Pengembangan menurut format dan sistematika yang berbeda dengan skripsi, tesis, dan disertasi yang ditulis berdasarkan hasil penelitian. Karena karakteristik kegiatan pengembangan dan kegiatan penelitian tersebut berbeda. Kegiatan penelitian pada dasarnya berupaya mencari jawaban terhadap suatu masalah. Sedangkan kegiatan pengembangan berupaya menerapkan temuan atau teori untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang kedua ada proposal penelitian kajian pustaka. Telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Telaah pustaka semacam ini biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber yang kemudian disajikan dengan cara baru dan atau untuk keperluan baru. Dalam hal ini, bahan-bahan pustaka itu diperlukan sebagai sumber ide untuk menggali pemikiran atau gagasan baru.
sebagai bahan dasar untuk melakukan deduksi dari pengetahuan yang sudah ada, sehingga kerangka teori baru dapat dikembangkan atau sebagai dasar pemecahan masalah. Ketiga, ada proposal penelitian kuantitatif. Penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik konstekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kuantitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan deduktif. Proses dan makna atau perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kuantitatif. Ciri-ciri penelitian kuantitatif mewarnai sifat dan bentuk laporannya. Oleh karena itu, laporan penelitian kualitatif disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam serta menunjukkan ciri-ciri naturalistik yang penuh keotentikan. Terakhir, ada proposal penelitian kuantitatif, suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, ataupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya. Kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahan-pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran atau verifikasi dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Febrina Kemala. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrina Kemala. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu Fitri Ayu. Hubungan genre pada setiap tahap proposal penelitian. Pada dasarnya, pendahuluan proposal dan laporan penelitian menggunakan genre mikro yang sama, yakni genre eksposisi dan deskripsi. Eksposisi adalah salah satu bentuk paragraf yang berusaha menguraikan, menganalisis, dan menerangkan satu pokok pikiran. Informasi dituliskan secara akurat dan lengkap dengan menginterpretasi fakta. 5 ciri dari paragraf eksposisi yaitu: 1. Penjelasan bersifat informasi. 2. Penjelasan masalah bersifat objektif. 3. Tidak mempengaruhi pembaca. 4. Penjelasan dinyatakan dengan bukti-bukti yang konkret. 5. Pembahasan bersifat logis dan sistematis. Genre mikro yang digunakan adalah ulasan atau review. Eksposisi digunakan pada tahapan ini digunakan untuk mengevaluasi dan menuliskan kelemahan dan keunggulan sejumlah teori untuk menentukan teori mana yang paling relevan digunakan dalam konteks penelitian. Pada tahapan tinjauan pustaka juga berisi perbandingan temuan-temuan penelitian sebelumnya. Lalu pada metode penelitian, tahapan metode penelitian berisi sajian tentang pendekatan, metode, dan teknik penelitian yang diterapkan pada penelitian yang dilaporkan termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Metode yang digunakan terkait tata cara penelitian yang meliputi lokasi penelitian, jenis penelitian, serta sumber data. Genre mikro yang digunakan dalam ini adalah deskriptif dan atau meliputi laporan, rekon, dan prosedur. Deskripsi digunakan untuk memaparkan lokasi penelitian dan bersifat kekhususan data. Laporan digunakan untuk mengklasifikasikan data. Rekon digunakan untuk menyatakan rangkaian kegiatan yang dilakukan selama penelitian berlangsung. Dan prosedur digunakan untuk menjelaskan langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan penelitian. Formulasi bahasa dalam tahapan metode penelitian menunjukkan bahwa penelitian telah dilakukan di waktu lampau, sehingga nuansa keakanan yang ditandai oleh kata akan seperti pada proposal diubah menjadi kelampauan yang ditandai penggunaan kata telah atau sudah. Genre mikro digunakan untuk mengungkapkan tahapan penelitian dan pembahasan adalah deskripsi atau meliputi laporan dan diskusi atau meliputi ekspansi. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam tahapan penelitian dan pembahasan adalah penggunaan tabel, grafik, histogram, gambar, bagan, dan sejenisnya. Dalam bab penutup merupakan tahap terakhir
berakhir pada struktur teks laporan penelitian. Tahap ini biasanya mengandung dua unsur, yaitu simpulan dan saran. Selain kedua unsur itu, implikasi penelitian juga dimasukkan ke dalam tahapan tersebut. Genre Miko yang digunakan adalah deskripsi atau meliputi eksposisi. Deskripsi digunakan untuk memaparkan simpulan, yang tidak lain adalah jawaban langsung terhadap pertanyaan penelitian yang telah disampaikan pada tahapan pendahuluan. Dalam daftar pustaka dan lampiran, tidak dimasukkan ke dalam struktur teks laporan. Meskipun dua hal itu penting, daftar pustaka hendaknya harus memuat buku, artikel ilmiah atau jurnal atau terbitan lain yang mesti dimasukkan oleh peneliti atau penulis. Di sisi lain, lampiran adalah materi pendukung laporan penelitian yang diletakkan di bagian belakang di luar bab-bab inti teks laporan. Letak lampiran dibuat tersendiri di bagian belakang laporan agar tidak mengganggu inti sajian. Kesimpulannya yaitu, proposal penelitian adalah dokumen dalam mengusulkan proyek penelitian, umumnya dalam bidang sains atau akademisi, dan biasanya merupakan permintaan untuk mensponsori penelitian itu. Proposal dibuat bertujuan untuk menjabarkan atau menjelaskan sebuah tujuan kepada si pembaca atau individu atau perusahaan, sehingga mereka memperoleh pemahaman mengenai tujuan tersebut lebih mendetail, dan dari proposal tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang sedetail mungkin kepada si pembaca, sehingga akhirnya memperoleh persamaan visi, misi, dan tujuan. Proposal adalah rencana kerja yang disusun secara sistematis dan terinci untuk suatu kegiatan yang bersifat formal dan untuk mendapat persetujuan maupun bantuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.